to stay. I'm blue without your face. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of life. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat pagi guys. Balik lagi ke channel gue, Bim Bim Motovlog Jember. Pada pagi yang cerah ini, sekitar jam setengah 8 pagi, ini gue lagi ada di alun-alun kota Jember ya. Udah lama gak nge-vlog. Jadi hari ini gue pengen nge-vlog sama motor gue, si Blady. Si Blady ini motor histori gue, motor sejarah. Motor pertama gue yang gue beli pakai uang gue sendiri ya. Hehehe, lebay banget sih. Nah, segarnya hari ini, mumpung cuaca cerah, gue putusin untuk ngevlog. Sebenarnya udah lama gue pengen buat tema ini, udah dari sebulan apa 2 bulan yang lalu, cuman nggak tahu kok ditunda-tunda terus. Dan apa ya? Gue sambil jalan ya, guys. Dan mungkin karena ada materi vlog-vlog yang lain, akhirnya ketunda-tunda terus gitu loh untuk buat tema yang satu ini. Tema yang satu ini rencananya gue akan memberikan kalian sebuah tips. Tips apa itu? Tips agar kita dimudahkan dan dilancarkan dalam hal rezeki sih. Ini vlog yang gue buat ini berdasarkan pengalaman pribadi gue ya. Ya gue nggak tahu kalau misalnya lo punya pengalaman yang lain. Jadi ini gue pengen cerita pengalaman gue aja. Nah, gimana tipsnya? Nah, sebelum beranjak ke tips, gue mau cerita-cerita dulu ya. Awal mulanya itu gimana supaya bisa lancar rezeki itu. Jujur ini rada berat materi vlognya menurut gua sih. Gini gua juga spontanitas aja. Gua inget-inget aja waktu itu awal mulanya gimana ya. Gue bisa sampai punya pengalaman tentang hal ini gitu loh. Jadi dulu awal mulanya waktu gue di Jakarta, setiap habis subuhan gue lihat televisi. Waktu itu Antv yang nyetel. Antv yang nyetel. Maksudnya nyetel channel Antv ya. Nah, di channel Antv itu setiap pagi pada saat itu sekitar tahun 2011 apa 2012 ya, ada program namanya Wisata Hati yang dibawakan oleh Ustadz Yusuf Mansur ya. Nggak tahu kenapa gue nonton channel itu ya kayaknya asik aja, bahasan yang dipaparkan oleh Ustadz itu kayaknya enak gitu cara ngomongnya. Nah, setelah gue nonton itu, yang sering dia bahas pada waktu itu ya itu tentang sedekah. Nah, gue baru rada melek nih tentang sedekah. Kalau gue waktu itu mikirnya, waktu itu gue kebetulan kan udah kerja juga, kerja kan dapat gaji dong. Nah, biasanya gue emang setiap bulan rutin menginfakkan, bukan infak sih, zakat kali itu ya, 2,5% ya, zakat harta ya. Zakat harta 2,5% dari total gaji ke orang yang nggak mampu. Nah, cuman masalah sedekah ini gue kayaknya sama sekali belum pernah sedekah. Nah, pada saat itu Ustadz Yusuf Mansur ibaratnya dia menceritakan keutamaan bersedekah gitulah ya. Siapa yang memberi satu maka dia akan dibalas berkali-kali lipat gitu. Ada ayatnya di Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 261 ya. Kalau nggak salah isinya sih perumpamaan bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti satu butir biji yang ditanam di tanah dan
menumbuhkan 7 tunas. Nah 7 tunas itu masing-masing tunas terdapat 100 buah gitu loh. Jadi 7 kali 100 ya, 700 kali lipat ya. Ibaratnya kalau lo ngasih 1, lo akan dibalas 700 kali lipat. Tergantung dari kehendak Allah ya. Nah di ayat 261 itu seperti itu bunyinya. Nah menurut pemahaman gue sih intinya kalau lo bersedekah, insya Allah Sang Maha Pencipta atau Allah akan membalas kebaikan lo sampai dengan 700 kali lipatnya gitu loh. Dan ada juga di beberapa ayat lain yang membunyikan dibalas juga sekitar 10 gitu loh. Cuman gue lupa tuh ayatnya ayat berapa. Nah intinya salah satu cara untuk lancar rezeki itu sedekah. Nah dulu kan gue bingung tuh, sedekah berapa ya. Ya gue main asal sedekah aja sih. Waktu itu sih belum begitu kerasa banget hasilnya. Yang penting gue niatin untuk sedekah aja. Habis itu nggak lama kemudian lagi kan gue emang sering ke Gramedia, terus suka baca buku. Waktu itu gue beli bukunya Ipo Santosa, kayaknya kok bagus gitu loh. Apa ya judulnya ya? 40 hari apa, intinya tentang rezeki juga gue baca. Nah salah satunya itu ada bahasan tentang sedekah lagi. Nah pada saat itu Ipo Santosa menganjurkan untuk kita menyedekahkan kalau bisa itu minimal 10% dari pendapatan kita. Jadi kalau lo punya penghasilan 2 juta rupiah, berarti lo setiap bulan harus menyedekahkan 200.000 rupiah gitu. Nah kebetulan ini juga mirip-mirip sama apa yang dianjurkan oleh, bukan dianjurkan sih, bukan diapain ya. Ya pokoknya intinya dari guru trading forex gua, dia selalu bilang waktu itu di tulisannya bahwa jangan lupa untuk menyisihkan 10% untuk 10% dari profit kalian untuk orang-orang yang tidak mampu ya. Waktu itu gue dalam hati berpikir, gila 10%, banyak juga ya 10% gitu. Maklum gue gak pernah sebanyak itu sedekah, ya paling sedekah kan goceng 10.000 gitu kan. Nah habis itu oke lah, gue mulai mencoba menyedekahkan 10%. Dan di bukunya Ipo Santosa juga sempat dibilang bahwa kalau lo sedekahnya kecil itu ibarat apa ya, ibarat gong itu dipukul pelan gitu. Jadi gemanya itu ya nggak kemana-mana, pelan. Ibaratnya kalau lo sedekah kecil ya ibaratnya hasilnya ya nggak kelihatan gitu. Coba sekali-sekali sedekah besar, kata dia gitu. Waduh, dalam hati gue ya mungkin juga ya, betul ya. Akhirnya pada suatu waktu gue nyoba aja deh tuh nyoba untuk sedekah yang cukup besar. Menurut gua ya, besar atau kecil itu relatif ya, tergantung penghasilan lo dan tergantung mungkin uang yang lo punya. Nah waktu itu kebetulan gua di tabungan, ini cuma cerita aja untuk motivasi ya. Waktu itu gua ada, bukan mau pamer atau gimana, waktu itu gua ada tabungan 11 juta di bank. Nah waktu itu gue mikir, ini uang tabungan gue coba gue sedekahin berapa ya kira-kira, yang kalau misalnya gue sedekahin bisa kerasa gitu. Nah akhirnya waktu itu gue coba aja deh tuh, gue keluarin sekitar 2 juta rupiah, sekitar ya 20% kurang lah ya dari uang tabungan gue. Itu gue coba. Waktu itu gue nggak minta apa-apa sih, cuman apa ya, waktu itu istri gue lagi hamil, dan gue cuma dalam hati yang penting nanti persalinan lancar aja gitu. Karena kan kesehatan itu sebagian dari rezeki ya, maksudnya salah satu dari rezeki, maksudnya kesehatan itu mahal loh gitu. Nah akhirnya udah gue sedekahin 2 juta, udah gue nggak mikirin apa-apa. Udah waktu berlalu ya, beberapa bulan kemudian akhirnya
akhirnya gue bisa berangkat umroh ke Tanah Suci Mekah, dan itu sama sekali nggak direncanain, maksudnya bukan nggak direncanain, maksudnya gue nggak punya kepikiran ke situ loh. Itu ceritanya waktu itu bokap nyokap gue yang mau umroh, cuman akhirnya dia entah kenapa nggak jadi, akhirnya disuruh gue aja yang berangkat gitu loh. Dan biayanya sebagian ditanggung mereka gitu. Ya alhamdulillah ya. Gue emang orangnya nggak pernah minta-minta sama bokap, jadi kalau dikasih ya diterima aja. Kalau nggak salah waktu itu gue cuma nambah 5 juta kalau nggak salah, sisanya ditanggung mereka. Dan itu menurut gue salah satu ini sih, apa mungkin ini karena sedekah ya, waktu itu gue mikir gitu ya. Alhamdulillah kalau emang betul karena itu, tapi gue yakin sih karena itu juga. Dan itu sih pengalaman gue. Terus ada lagi